Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini kembali satu kisah kiriman sahabat akan saya bawakan. Yang mana kisah ini akan menceritakan tentang pesugihan. Sebelum saya membawakan cerita tersebut, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh sahabat misteri yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Like, komentari video ini, berikan kesimpulan tentang cerita yang saya bawakan. Sahabat bebas berkomentar di kolom komentar. Di video kali ini, kiriman cerita dari Yatno, yang mana latar tempat kejadian kisah ini ada di perbatasan antara kota Surabaya dengan kota Gresik. Yatno mengalami kejadian ini di kisaran tahun 2007 yang lalu. Yang mana di tahun 2007 usia sahabat kita Yatno ini sudah 18 tahun. Di awal Yatno di sini terlebih dahulu memperkenalkan dirinya dulu nih. Ya, Yatno di tahun 2007 berusia 18 tahun, yang mana beliau ini tinggal menumpang di rumah bibinya. Tepatnya di rumah adik dari ibunya si Yatno. Karena Yatno ini sudah tidak punya ibu bapak lagi. Di usia Yatno, di usia 11 tahun, ibu bapaknya sudah meninggal dunia. Dari saat itulah, dari Yatno usia 11 tahun sampai di tahun 2007, Yatno berusia 18 tahun. Beliau tinggal menumpang di rumah adik ibunya yang kita sebut saja di sini dengan nama panggilan Bibi. Yatno tidak lulus SMA. Pendidikannya cuma sampai lulus SMP. Yatno mengatakan tidak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang SMA. Yang mana kehidupan atau perekonomian dari bibinya si Yatno ini cukup memprihatinkan. Beliau memiliki 4 orang anak, 4-empatnya sekolah semua. Yatno di sini ditawarin lah sama si bibi ketika Yatno lulus dari SMP. No, kamu kan udah lulus SMP. Gimana? Mau lanjut ke SMA? Kalau kamu ada keinginan untuk lanjut ke SMA, ya udah terusin aja. Biar nanti biaya sekolahnya dicarikan sama pamanmu. Bibi juga bantu nyariin nanti. Yang penting kamu sekolah. Tawaran itu tulus diberikan oleh sang bibi. Namun di sini Yatno sadar, untuk membiayai 4 orang anak kandungnya saja sekolah, suami dari si bibi sudah banting tulang. Kerja siang, kerja pagi, kerja malam, itu aja pas-pasan untuk biaya hidup mereka. Ditambah lagi nanti kalau Yatno sekolah, pasti akan menjadi beban. Yatno di sini berpikir dewasa. Beliau mengatakan kepada si bibi, "Makasih, Bi. Yatno ndak mau lanjut SMA. Cukup lulus SMP, Yatno sudah bersyukur. Yatno mau cari kerja aja di pasar.
biar bisa nanti bantu-bantu bibi, bantu-bantu paman. Itulah kedewasaan Yatno di usianya yang masih sangat dini sekali. Nah, dari saat itu, si Yatno ini sehari-hari menghabiskan waktunya di pasar. Beliau pernah jadi tukang semir sepatu, pernah. Ya, tukang panggul pernah, jualan sayuran pernah, jaga toko pernah, sampai di tahun 2005. Si Yatno ini diberikan lahan parkir oleh pentolan lah atau preman setempat lah yang ada di pasar sana. Jadi Yatno disuruh jagain parkiran di seberang pasar. Pasarnya itu ada di sebelah kanan ya. Kalau saya arahkan dari sini itu ada jalan raya. Nah, di seberangnya itu loh. Ya, pas di seberang pasar itu banyak warung-warung di trotoar itu, di pinggir jalan itu warung-warung kelontongan. Kalau pagi, kalau sore itu ramai sekali orang yang berbelanja di sana. Jadi Yatno disuruh jaga parkiran di sana. Nah, mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2007 Yatno parkir di sana. Alhamdulillah hasil parkir dari pagi sampai sore ini bisa bantu-bantu ngasih duit untuk belanja rumah sama si bibi. Nah, ketika Yatno parkir ya, lahan parkiran Yatno itu sekitar 150 meter lah. Nanti di ujung 150 meter itu yang lain lagi jaga parkir. Jadi dibagi-bagi sepanjang jalan tersebut. Nah, 150 meter pinggir jalan tersebut itu diisi dengan deretan ruko, toko-toko kelontongan yang menjual perlengkapan sehari-hari rumah. Jual beras, ada yang jual perabot, lengkap lah di sana. Namun di tengah-tengah dari jejeran toko-toko yang sudah diisi, toko-toko yang ramai pembelinya, ini nyelip satu bangunan tua, gubuk tua. Kalau Yatno bilang, bangunan semi permanen, bawahnya itu beton, atasnya itu cuman papan, papannya pun sudah lapuk, atapnya itu ya sengnya udah miring-miring kayak udah mau roboh. Nah, itu kata orang-orang setempat sana. Dulunya itu adalah sebuah gudang, tapi karena papannya sudah lapuk, bangunannya sudah reot, si pemilik tidak nyimpan barang di sana lagi. Jadi seakan-akan ya toko atau gudang tersebut dibiarkan seperti itu, dibiarkan roboh sendirilah. Nah, di tempat itulah ya, di samping gubuk reot atau gudang reot itulah Yatno ini kalau siang sering duduk ngadem lah, karena dari jam 1:30 2 sampai sekitar jam 3 itu lahan parkir tempat si Yatno jaga itu agak sepi. Ramenya lagi jam 4 ke bawah itu baru rame. Kalau pagi dari subuh rame yang parkir di sana. Nah, di senggang waktu siang hari Yatno sering ngaso, kadang sampai ketiduran. Ada balai-balai dibuat sama Yatno di situ, sampai ketiduran lah di sana. Namun pada suatu ketika Yatno melihat kalau bangunan tua tersebut, gubuk reot tersebut ini dibongkar sama pemiliknya. Ya, semuanya dicopotin, seng yang mau roboh dicopotin, papan-papan yang udah lapuk dicopotin, beton yang di bawah dirobohin, diratain lah. Tanahnya rata, tidak ada bangunannya lagi. Yatno berpikir di sini, wah ini berarti akan segera dibangun toko baru nih, yang lebih bagus lagi. Ya, apa yang dipikirkan Yatno ternyata benar. Tidak berselang lama, bangunan itu dirobohkan, mulai masuk bahan material, pasir, batu, semen, tukang pun beberapa orang mulai mengerjakan. Ternyata ya, gubuk reot itu dirobohin mau dibangun toko atau ruko yang permanen, bangunan kokoh yang lantainya adalah keramik. Otomatis di sini tempat ngasok si Yatno udah tidak ada lagi. Makanya dari itu, Yatno semenjak gudang tua atau gudang reot itu dibangun, kalau dia mau ngadem siang-siang, dia nyebrang ya, ke arah pasar. Di situ banyak kios-kios yang tutup, pedagang sayur jam 1, jam 2 itu udah pada tutup lah. Jadi Yatno ngadem di sana sambil ngopi, sambil memperhatikan lahan parkirnya. Nah, setelah kios itu jadi, segera ditempel sama si pemiliknya di pintu depan, ditulis dikontrakkan. Namun ruko itu mau dikontrakkan, ini lama baru ada orang yang menyewa tempat tersebut. Pada suatu ketika si Yatno ini sedang ngasok ya di seberang jalan, dia melihat bacaan dikontrakan itu udah dicopot sama seseorang dan mulai terlihat ada yang melakukan aktivitas di dalam toko tersebut. Keesokan harinya, kurang lebih sekitar jam 11 masuk jam 12.
Ada sepasang suami istri ya, bersama mobil carry. Mobil carry-nya itu dipenuhi di belakang, di bak belakangnya itu sama etalase, sama kursi, sama perabot-perabot. Pas parkir di depan toko tersebut. Ketika si Yatno ini mau menyeberang, ya mau ngarahin parkir mobil carry tersebut, ya, baru dia mau berdiri, ternyata yang parkir mobil carry di depan toko tersebut ialah orang yang menyewa toko tersebut. Kenapa Yatno tahu? Karena begitu turun, sepasang suami istri turun sama sopir satu, Yatno melihat si ibunya ini langsung mendekati pintu dan membuka kunci pintu depan toko tersebut. Ketika Yatno mengetahui kalau yang datang atau yang parkir di depan toko tersebut adalah orang yang ngontrak, Yatno pun di sini mundur lagi, duduk lagi lah dia di depan pasar tersebut. Nah, kurang lebih sekitar jam 1, masuk di jam setengah 2. Yatno di sini memperhatikan 3 orang ini, 2 orang laki-laki, 1 ibu-ibu, sepertinya kewalahan nurunin barang-barang dari mobil carry untuk diangkut masuk ke dalam toko tersebut. Yatno pun di sini kasihan. Siang itu panas terik, ya kelihatan gelabakan sekali lah. Ini orang 3 ngangkutin barang-barang tersebut dan tidak ada yang bantuin. Yatno di sini berinisiatif nyebrang jalan, berniat mau bantuin bapak dan si ibu yang ngontrak di toko tersebut yang tengah repot menurunkan barang dari mobil. Sampailah Yatno mendekati si bapak. Yatno menawarkan diri. Pak, kayaknya lagi repot ya masukin barang. Iya dek, iya nih mau masukin barang buat jualan. Oh, saya bantuin ya Pak. Tulus di sini Yatno menawarkan bantuan sama bapak itu. Ya, tawaran yang disampaikan Yatno pun di sini diterima. Makasih dek, kalau adek mau bantuin, nggak ngerepotin kan? Enggak, Yatno bilang. Ya udah, yuk bantuin. Nah, mulailah dari situ Yatno nurunin barang-barang dari mobil carry masuk ke dalam. Di situ ada etalase, kompor, kursi, yo, segala macam lah, perlengkapan masak banyak. Yatno di sini langsung berpikir, wah jangan-jangan nih warung ini mau dibikin warung makan. Ya, tapi Yatno belum nanya nih sama orang yang ngontrak. Jadi setelah selesai semua barang-barang sudah beres nih, Yatno pun di sini berpamitan meminta izin untuk pulang, untuk keluar dari toko tersebut. Namun sebelum Yatno meninggalkan tempat tersebut, si bapak di sini sempat menahan, mengatakan kepada Yatno, nantilah bapak belikan minum dulu. Kamu ngerokok ndak? Bapak beliin rokok ya. Yatno di sini menolak karena dia ikhlas menolong pada saat itu. Tapi si bapak memaksa, ya Yatno bilang, saya ngerokok, rokok apa aja pak, yang penting berasap. Ya, Yatno ndak milih-milih rokoknya pada saat itu karena ya ndak ada duit. Rokok apa yang penting berasap, jadi Yatno bilang. Lantas di sini si bapak meninggalkan warung tersebut, berjalan ke warung sebelah, dibelikanlah Yatno ini minuman segar dengan sebungkus rokok. Ketika si Yatno tengah meminum minuman dingin, di sini mulailah si bapak bertanya sama si Yatno, kamu tinggal di mana? Kok kamu bisa ngeliat tadi kalau kami lagi repot-repot? Yatno pun di sini memperkenalkan diri. Ya, nama saya Yatno, Pak. Saya parkir di kawasan ini kurang lebih udah 2 tahun lebih. Tadi ketika saya istirahat di depan, saya ngeliat ya Bapak kayaknya kewalahan sekali. Ya saya bantuin lah. Oh, kamu parkir? Sahut istri dari si Bapak. Iya, ini kawasan sini. Dari toko ibu ini sampai ke depan sana itu kawasan saya yang jaga parkir. Wah enak dong nanti ya kalau warung kami sudah buka, kalau banyak pelanggan atau motor mobil yang parkir di sini kamu bisa nertipin, kamu bisa ngatur. Ya Bu aman, itu kan urusan saya, kerjaan saya, jawab si Yatno. Nah si bapak dan ibu ini pun memperkenalkan diri. Si bapak bernama Pak Anwar dan ibu bernama Bu Ani. Mereka tidak berasal dari sekitaran wilayah tersebut, tidak. Mereka baru pindah, pendatang, ya, mau ngadu nasib dengan berjualan di tempat tersebut, mau membuka sebuah warung makan. Persis apa yang dipikirkan Yatno ketika melihat barang-barang yang diturunkannya. Singkat cerita di sini tidak lama Yatno ngobrol-ngobrol sama si bapak. Bapak berpesan sama Yatno, kalau kamu haus, lagi parkir atau lapar, jangan sungkan, kamu mampir ke sini, main-main ke sini, kata si bapak. Yatno pun mengiyakan dan mengucapkan terima kasih. Nah,
Yatno kembali ke seberang lah, ngadem lagi dia di seberang di depan pasar. Singkat cerita, hari itu pun Yatno pulang, dan keesokan harinya Yatno terus memperhatikan warung yang tengah melakukan persiapan. Sekitar 3 hari dari Yatno bantu-bantu beresin barang-barang masuk ke dalam warung tersebut, warung itu pun mulai buka. Terlihat ya, kursi sudah disusun, di etalase depan tuh sudah banyak masakan-masakan yang dimasak sama si ibu yang punya warung. Kurang lebih sekitar masuk jam 12 siang. Yatno biasa ya, sedang di seberang jalan, sedang ngadem di sana. Si bapak memperhatikan di pinggir jalan tuh celingak-celinguk, ngelihat ke kiri, ngelihat ke kanan seperti mencari sesuatu. Yatno melihat kalau si Pak Anwar ini kayak mencari seseorang lah, tapi tidak tahu siapa yang dicari. Lantas Pak Anwar baru melihat Yatno ini ada di sebelah, lantas Pak Anwar pun melambaikan tangan, memanggil Yatno, "No, sini, sini dulu. Nyebrang sini, makan, udah siang." Ternyata Pak Anwar di sini ngajak si Yatno untuk makan siang di warungnya pada saat itu. Yatno pun berdiri, nyebrang, sampailah ya di warungnya si Pak Anwar. Pak Anwar bergegas mengajak si Yatno masuk. "Masuk sini, duduk. Nih, warung saya hari ini sudah mulai buka. Tapi belum ada yang masuk, belum ada yang beli. Jadi, kamulah orang pertama yang mencicipi masakan istriku yang akan dijual di warung ini. Kamu makan ya? Pasti kamu belum makan." Kebetulan pada saat itu Yatno belum makan. Lantas di sini disiapin lah nasi, lauk-lauknya dijejerin, Yatno tinggal milih. Lengkap, ada sambal, sayur, ikan, ayam, telur, lengkap lah masakan yang dimasak sama si Bu Ani. Yatno pun di sini nyicipin dikit-dikit lauk tersebut karena itu permintaan dari Pak Anwar. Ketika si Yatno makan, terlihat dari tampilan masakannya ini menggiurkan sekali, tapi ketika masuk ke mulut dirasakan sama si Yatno, Yatno mengatakan masakan itu seperti tidak layak lah kalau disajikan untuk makanan yang dijual di warung. Rasa masakan tersebut ini agak sedikit aneh di lidah Yatno. Kalau penilaian dari 1 sampai 10, mungkin Yatno di sini dapat memberikan nilai di angka 5,5. Itulah nilai rasa masakan yang dimakannya pada siang itu. Ketika Yatno di sini tengah mencicipi makanan tersebut, si Bu Ani bertanya sama si Yatno, "No, gimana? Enak nggak masakan ibu? Cocok kan kalau untuk dijual?" Yatno pun bingung di sini. Kalau dibilang nggak enak, pasti tersinggung. Kalau dibilang enak, berarti aku bohong. Yatno di sini diam. Kembali si Ibu Ani bertanya, "Gimana? Enak kan?" Akhirnya di sini Yatno menganggukkan kepalanya, memberi isyarat berarti iya. Ngangguk dia seperti ini. Bu Ani pun di sini senang, ya, dia semangat untuk menjual masakan di tokonya tersebut. Tapi Yatno di sini masih menyimpan sedikit rasa apa ya, kayak yakin nih orang gitu loh, makanan kayak gini dijual gitu. Masakannya tuh memang kayak orang nggak bisa masak lah, intinya seperti itu. Tapi Yatno lebih memilih untuk diam. Apa yang dikhawatirkan Yatno di sini, kalau orang mencicipi, orang sekitar pasar lah mencicipi masakan tersebut, ya ngerasain nggak enak, pasti orang nggak bakal kembali lagi makan di tempat Bu Ani dan si Pak Anwar. Warung itu bakalan sepi. Kekhawatiran si Yatno pun di sini terbukti. Yang namanya warung baru buka, banyaklah orang penasaran dengan cita rasa. Ketika orang sudah mencicipi, orang yang sudah masuk, ini bisa dipastikan tidak akan kembali lagi untuk belanja 2 kali di warungnya si Bu Ani dan si Pak Anwar. Semakin hari, pelanggan atau pembeli dari warung Bu Ani dan si Pak Anwar semakin sepi. Yatno pun di sini kasihan. Karena kepribadian Bu Ani dan si Pak Anwar ini orangnya baik. Ditambah lagi Yatno ini sering kasihan ya. Anak dari Bu Ani dan si Pak Anwar ini ada 1. Anaknya berusia 9 tahun, masih sekolah SD. Yatno di sini kasihan sekali ngelihat anak tersebut. Panas-panas siang-siang jam setengah 1, jam 1. Dia jalan kaki dari SD Impres yang ada di belakang pasar, dekat lah. Palingan kalau jalan kisaran sekitar 13-14 menit lah dari SD Impres itu.
ke tokonya si Bu Ani dan Pak Anwar, anaknya jalan kaki panas-panas, sampai di toko. Anaknya nanya sama ibu bapaknya, "Pak, Bu, kok toko kita sepi? Nggak ada yang makan apa, Bu?" "Pak," Yatno mendengar pertanyaan anak kecil, baru balik sekolah, jalan panas-panasan seperti itu. Mirislah hatinya di sini dan Yatno pun berpikir gimana caranya mencoba untuk memberitahu si Bu Ani kalau cita rasa masakan Bu Ani itu tidak sesuai dengan lidah orang-orang yang ada di sekitaran pasar. Nah, jadi pada suatu hari ketika si Yatno ini diundang makan lagi sama si Pak Anwar dengan Bu Ani, siang-siang sekitar jam 12-an lah. Yatno dipanggil lagi, masuklah dia ke warung tersebut. Nah, di situ Bu Ani, si Pak Anwar sempat curhat lah ya sebelum mereka makan siang, mengatakan kepada si Yatno, "Nok, memang di sekitaran sini ada warung nasi enggak yang dekat-dekat warung Bapak ini?" Yatno mengatakan, "Enggak ada, Pak. Pilihan Bapak untuk bikin warung nasi di sini tepat. Sepanjang jalan ini itu enggak ada yang menjual makanan nasi seperti yang Bapak jual, kecuali di dalam pasar atau di belakang pasar. Itu ada warung-warung Padang, warteg-warteg yang sudah lama berjualan. Tapi kalau di sekitaran sini tidak ada." "Tapi kenapa ya, No? Warungku sepi sekali," kata si Bu Ani. Nah, dari pertanyaan itulah Yatno di sini mencoba untuk memberanikan diri. "Bu, maaf ya, amit-amit," Yatno bilang. "Kenapa, No? Ada apa?" tanya si Bu Ani. "Ndak, Ibu kan pendatang di sini. Jadi mungkin di daerah Ibu masakannya, menu masakan atau cara masaknya itu beda dengan masakan atau cara memasak orang-orang yang ada di sini. Cita rasa lah, lidah yang dikatakan sama si Yatno. Kalau saran saya, mumpung ini warung kan baru buka, belum terlalu lama, mending Ibu cari pegawai yang khusus atau yang memang sudah profesional lah untuk masak, tapi yang berasal dari orang sekitar sini. Jadi dia tahu cita rasa masakan yang disukai oleh orang-orang sekitar pasar sini." Bu Ani pun di sini bertanya sama si Yatno, "Memang kenapa, No? Masakan Ibu ndak enak ya? Makanya ndak laku?" "Bukan gitu, Bu. Enak, tapi dengan lidah kami yang sudah biasa ya makan masakan dengan cita rasa khas yang ada di sini, ketika mencoba lauk baru atau menu baru atau rasa baru itu agak sedikit aneh. Itu yang saya rasakan. Makanya mungkin orang yang sudah belanja males balik ke sini lagi karena tidak cocok dengan seleranya." Apa yang disampaikan Yatno dengan lembut, dengan penuh pengertian, akhirnya di sini dapat diterima Bu Ani dan si Pak Anwar. Yang dikatakan atau yang disarankan Yatno, mendingan cari tukang masak yang berasal dari sini, itu disetujui Pak Anwar, disetujui oleh Bu Ani dan Yatno lah. Diminta tolong sama Pak Anwar, "Ya udah kalau gitu kamu, No, kamu yang orang sekitar sini, kamu yang tahu selak-beluk sini, tolong carikan tukang masak yang sesuai, yang kayak kata kamu. Ya, kalau ada kabarin biar bisa masak secepat mungkin di sini." Nah, Yatno pun di sini mengiyakan, sangguplah untuk nyari orang seperti itu. Awalnya Yatno masih bingung, siapalah yang mau ku cari untuk masak di warungnya Bu Ani ini. Lama si Yatno berpikir sampai dia pulang selesai parkir. Sesampainya di rumah dia ngeliat Bibi. "Lah iya Bibi. Bibi mau kerja ndak?" tanya si Yatno. "Kerja apa? Maulah kalau ada duitnya," jawab si Bibi. "Masak, Bi. Bibi kan jago masak. Masakan Bibi kan enak. Mau ya, Bi? Masak di mana, No? Kamu jangan ngawur. Toko siapa yang mau tak masakin?" kata si bibinya Yatno. Diceritakanlah sama si Yatno, ada warung baru buka, masakannya beda dengan masakan di sini. Aku saranin cari tukang masak. Dia setuju. Nah, aku ingat Bibi aja lah. Mau ya, Bi, masak di sana. Dan si Bibi di sini belum dapat memutuskan karena beliau mau nanya dulu dengan suaminya. "Nantilah, aku tanya dulu sama pamanmu, boleh ndak aku ninggalin rumah, masak di tempat yang kamu bilang?" "Ya udah, nanti kabarin aku ya," Yatno bilang. Dan setelah si Bibi minta izin sama suaminya, suami si Bibi pun mengizinkan dan akhirnya Bibi si Yatno dikenalkan atau dibawalah ke warung Bu Ani dan si Pak Anwar.
Setelah ditemukan si Bibi dengan Bu Ani, dengan si Pak Anwar, pemilik warung, udah kalau memang Bibi mau bantu-bantu masak di sini, dijelaskanlah semua berapa gajinya dan segala macam. Akhirnya sepakat setuju, si Bibi di sini bebas, mau masak apa aja yang penting orang-orang sekitar sini suka. Hari pertama si Bibi masak, menjual menu masakan yang berbeda dari biasanya. Di sini memang awal-awalnya sepi, tapi lambat laun, hari demi hari, terlihatlah sedikit demi sedikit ada penambahan pelanggan, orang yang nyasar, ya, yang nggak tahu berasal dari mana, mampir, makan, tahu-tahu besoknya mampir lagi, makan lagi, berarti cocok dengan cita rasa masakan si Bibi. Yatno pun di sini senang. Bu Ani, Pak Anwar di sini senang lah dia melihat ada sedikit demi sedikit perubahan, pelanggan mulai datang, pelanggan kembali lagi, tapi Bu Ani dan Pak Anwar di sini orangnya tidak sabaran. Mereka tidak bisa menunggu proses berjalannya waktu, pelanggan itu akan datang sendiri, akan kumpul ramai sendiri. Mereka tidak sabar dengan hal tersebut. Walaupun sudah ada penambahan atau banyaklah ya lauk-lauk itu terjual, tapi menurut Pak Anwar dan Bu Ani itu belum bisa menutupi kos atau biaya operasional warung tersebut. Pendapatannya datar segitu-segitu aja, dimana mereka harus mempersiapkan untuk sewa tahun depan. Mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk ngegaji si Bibi. Kurang lebih sekitar 3 bulan si Bibi masak di sana. Kalau Yatno bilang perubahannya sudah cukup signifikan, tapi si pemilik mengatakan jalan di tempat. Akhirnya di sini si Bibi dipulangkan dulu. Bibi di rumah aja dulu ya. Menjelang nanti warung kita ramai, sementara Bibi di rumah dulu biar aku yang nerusin resep masakan si Bibi. Nah, bibinya si Yatno pun di sini yo ndak bisa ngomong apa-apa lah. Bosnya ngomong kayak gitu, dia ndak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya bibinya pulang. Dipulangkan ke rumah, si Bu Ani lah yang kembali meneruskan untuk masak. Masakan-masakan si Bibi ini sudah diketahui resepnya, itu dicoba, dibuat sama Bu Ani, tapi hasilnya beda sekali. Yang tadi pelanggan-pelanggan sudah mulai datang, sudah mulai ramai, ketika mencicipi masakan itu beda rasanya, walaupun resepnya sama, pasti ada bedanya. Ketika orang sadar, ngicipin loh, kok beda dengan biasanya, mereka pun enggan untuk kembali makan di warungnya si Bu Ani. Alhasil, keputusan Pak Anwar dan Bu Ani memberhentikan sementara si Bibi dari tukang masak ini berakibat fatal. Yang tadi pelanggan sudah sedikit demi sedikit ramai, grafiknya mulai naik ke atas, ketika Bu Ani yang kembali masak, anjlok lagi ke bawah sampai sepi, tidak ada yang datang untuk membeli makanan di warung tersebut. Sepi sesepi-sepinya. Yatno di sini mengetahui, ya, tahu dia hari-hari Yatno di sana. Dia memperhatikan dan Yatno pun di sini ikut miris ngelihatnya. Ya ampun. Udah dikasih solusi baik-baik, malah dibuat kayak gini. Dan pada suatu hari, ketika kondisi warung tersebut dalam keadaan yang di ujung tanduk lah, boleh dikatakan, ya, sepi sesepi-sepinya. Pada saat itu Yatno ini tidak sengaja, ya, dia ada di warung tersebut. Bu Ani dan si Pak Anwar ini sedang ada di belakang, sedang ngobrol. Awalnya si Yatno ini tidak tahu apa yang diobrolkan sepasang suami istri tersebut, tapi karena si Yatno ini tidak sengaja ya, bukan niat hati mau nguping, tapi tidak sengaja terdengar pembicaraan sepasang suami istri tersebut dari mulutnya si Bu Ani. Beliau mengatakan kepada suaminya, kalau kayak gini terus Pak, kita bisa gulung tikar. Gimana kalau kita cari solusi, kita cari jalan lain? Apa? Kata Pak Anwar. Kita ke dukun yuk Pak, kita cari dukun. Bu, kita kan baru pindah ke sini, kata si Pak Anwar. Nyari dukun di mana? Aku nggak tahu loh. Orang-orang di sekitar sini, mau nanya sama siapa? Bu Ani mengatakan, Yatno. Pasti Yatno tahu. Dia kan anak pasar Pak. Pastilah dia tahu di mana dukun yang bisa ngasih penglaris sama kita. Kita tanya saja sama Yatno. Pak Anwar awalnya nggak setuju. Ya, sempat ada sedikit perdebatan. Pak Anwar mengatakan kalau nanti syaratnya aneh-aneh, kita ndak jadi ya Bu. Kita mundur aja, kita jalanin gini aja lah. Pokoknya aku ndak mau kalau ada yang aneh-aneh. Ya Bapak
Kan kita belum ketemu sama dukunnya, kata si Bu Ani. Lantas di sini pembicaraan itu selesai, mereka pun ke depan. Posisi si Yatno ini ada di tempat jualan di depan. Ketika Yatno disamperin sama Bu Ani dan si Pak Anwar, langsunglah mereka di sini to the point langsung bertanya sama si Yatno. No, kamu kan asli anak sini, orang sini. Ya, mana tahu kamu pernah dengar ada dukun, no? Atau orang pinter lah yang bisa ngasih penglaris dagang. Kamu tahu ndak orang yang bisa ngasih penglaris? Kami mau ke sana. Kalau kamu tahu, anterin kami. Yatno yang memang tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Jujur di sini beliau mengatakan, wah, kalau itu Pak, angkat tangan saya. Ndak pernah saya dengar. Saya pun ndak hobi dengan hal-hal seperti itu. Masa iya, kata si Pak Anwar. Kalau kamu ndak tahu, minta tolong no. Kamu cari tahu. Ketika nanti kamu sudah dapat informasi, kabarin ke saya ya. Ya, tolong ya. Pak Anwar di sini minta tolong dengan wajah yang ya, menyedihkan lah. Minta tolong sama si Yatno, minta carikan dukun. Yatno di sini mengiyakan atau menyanggupi. Ya nanti coba saya tanya dengan teman-teman atau ya saya cari tahulah nanti. Kalau ada info, saya kasih tahu Bapak. Nah, dari hari itu Yatno ini agak sedikit ngebeban dia. Ya. Dia kepikiran terus sampai-sampai dia kalau parkir dia menghindar. Mendekati warung makan Pak Anwar dengan Bu Ani takut dipanggil, takut ditanya, "Udah dapet enggak dukunnya?" Sampai kurang lebih 10 hari lah Yatno di sini menghindar sambil nyari informasi. Akhirnya ada informasi di kampung sebelah. Ada yang mengatakan kenalan si Yatno ini temen lah. Ya, dia pernah ibunya pakai penglaris dari dukun tersebut. Dibawalah si Pak Anwar, Bu Ani ke rumah dukun tersebut. Sesampainya di sana, Yatno tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka masuk ke dalam, Yatno nunggu di depan, ya, di ruang tamu rumah dukun tersebut. Ya, setelah beres urusan mereka, Pak Anwar, Bu Ani, Yatno pun pulang keluar dari rumah dukun tersebut kembali ke rumah masing-masing. Mereka pergi pada saat itu sekitar jam 8 malam. Nah, yang dikatakan Pak Anwar, yang dikatakan Bu Ani, ya, di perjalanan pulang selepas bertemu dengan dukun tersebut, dukun itu telah memberikan air untuk disiram dan beberapa syarat yang harus ditaruh di warung. Ya, mudah-mudahan ya, ya, dengan apa yang diberikan si dukun ini, usaha Bapak bisa lancar. Kamu juga nanti kalau usaha ini lancar, pasti bakal kecipratan rezeki. Yatno sama sekali tidak mengharapkan imbalan. Yatno memang ya benar-benar mau bantulah, nolongin sepasang suami istri ini. Lantas ketika si Yatno ini sudah pulang ke rumah, si bapak itu pulanglah ke rumah kontrakannya yang ada di dekat toko tersebut. Subuh-subuh Yatno ini sudah standby di pasar. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, dia langsung ke pasar karena subuh itulah momen paling rame di parkirannya, mobil-mobil yang belanja barang-barang di pasar ya, sayur-sayuran dengan jumlah yang banyak, mobil-mobil L300, mobil-mobil pick up itu parkir di sepanjang jalan. Itulah lahan duit dari si Yatno. Dan di subuh itu ndak pernah-pernahnya semenjak warung si Bu Ani dan Pak Anwar buka, Pak Anwar dan Bu Ani ini buka pintu tokonya itu subuh-subuh. Di subuh itu Yatno dari jauh ngeliat, loh kok pintu tokonya si Pak Anwar dengan Bu Ani ini kebuka. Jangan-jangan ada yang nyongkel. Dideketinlah sama si Yatno. Ternyata di dalam itu ada Bu Ani dan Pak Anwar. Ternyata mereka tengah memasang syarat yang tadi malam diberikan oleh dukun. Terlihatlah Bu Ani ini nyiramin, mercikin air ke depan, ke teras toko tersebut, sampai ke atas-atas loteng ya. Dicipratin, masuk lagi ke dalam, dinding-dindingnya dicipratin. Entah air apa, Yatno tidak tahu. Beliau pun tidak mau ikut campur. Yatno cuma memperhatikan saja. Tapi selepas apa yang diberikan sama si dukun, Yatno memperhatikan sedikit pun tidak ada perubahan. Penglaris yang diberikan si dukun, ritual yang dilakukan Bu Ani tidak membuahkan hasil sedikit pun. Lagi-lagi di sini Yatno yang dipanggil, ditanya sama Pak Anwar dan Bu Ani, "No, dukun yang kita datangin kemarin tuh bener ndak? Kok ini sudah hampir 2 minggu, masuk 3 minggu, sama sekali ndak ada perubahan. Ah, jangan-jangan kita ditipu lagi."
Kata si Bu Ani. Yatno pun di sini angkat tangan. Aku kan nggak tahu. Aku cuma dapat informasi. Katanya temenku, ibunya pernah minta penglaris sama si dukun itu dan berhasil. Nah, Bu Ani di sini masih nggak sabaran nih. Ya, dia masih nggak mau menunggu proses. Lagi-lagi dia minta carikan sama si Yatno dukun yang paling paten. Dan di sini Yatno angkat tangan. Ampun Bu, kalau ibu minta menugaskan aku, ya, nyuruh yang lain, aku bantu, tapi kalau urusan ini aku angkat tangan, nggak mau aku. Yatno pun di sini tidak menyanggupi dan Bu Ani sama Pak Anwar pun tidak memaksa ya. Kalau Yatno nggak mau ya udah nggak apa-apa, nanti kami coba cari sendiri. Nah, setelah hari itu, ritual di dukun pertama tidak membuahkan hasil. Warung itu tetap sepi. Kontrak ini udah berjalan kurang lebih sekitar 7 bulan. Ya, jadi di masa-masa itu terlihat wajah dari si Pak Anwar dengan Bu Ani ini murung sekali, kusut, stres lah. Yatno pun di sini tidak berani deket-deket ke sana, tidak berani ganggu lah. Takutnya nanti mereka lagi banyak pikiran, Yatno melipir ke sana, kena sasaran, kena marah, kan tidak enak jadinya. Nah, karena Yatno udah jarang mampir ke warung tersebut, pada suatu ketika warung itu tiba-tiba tutup. Kaget lah si Yatno, loh kok tutup? Tidak ada kabar lagi tutup. Jangan-jangan bangkrut. Awalnya beliau berpikir seperti itu, tapi ternyata warung itu tutup cuman 4 hari. Warung itu tutup 4 hari, di hari kelima terlihat ada aktivitas lagi, tapi aktivitasnya bukan masak-masak, bukan jualan. Malah sepasang suami istri ini kayak renovasi. Ya, warung itu dindingnya atau temboknya bercat warna putih semua, ini dirubah dengan cat tembok berwarna kuning mentereng, ngejreng lah pokoknya. Nah, Yatno melihat sepasang suami istri itu tengah ngecat, disamperin lah sama si Yatno. Pak, Bu, aku kira kemana lo, tutup 4 hari, pulang kampung ya? Ditanya sama si Yatno. Iya no, ngilangin stres, pulang kampung dulu. Lah, ini ganti warna cat. Yatno bilang, iya, biar mentereng, biar ngejreng, biar orang-orang bisa ngeliat perbedaan warung dengan warung makan. Ya, baguslah kalau ada perubahan, mudah-mudahan rame ya Pak, kata si Yatno. Dan Yatno pun di sini melanjutkan aktivitasnya parkir di kawasan tersebut. Setelah hari itu, semua bagian dinding toko itu berubah. Yang di luar, yang di dalam, semuanya berubah menjadi warna kuning. Warung itu belum beroperasional, masih tutup. Nah, 2 hari setelah dicat, barulah di sini terlihat ada aktivitas dari Pak Anwar dengan si ibu ini berjualan di warung tersebut. Dan yang mengejutkan, setelah warung itu berubah catnya jadi warna kuning, ini seakan-akan bisa menarik perhatian dari orang-orang yang lewat untuk mampir belanja, makan di warung tersebut. Dan hari demi hari yang mampir banyak diperhatikan sama si Yatno. Orang yang mampir kemarin di hari kedua balik lagi, berarti di sini menandakan kalau masakan dari si Bu Ani ini sudah mulai berubah, enak lah, disukai oleh pelanggannya. Jadi mereka balik lagi belanja ke sana. Hari demi hari warung itu mulai ramai dengan pembeli. Yang tadinya masakan Bu Ani tidak laku dijual, sekarang semua yang dijual, yang dimasak sama Bu Ani, ludes diserbu pelanggan. Dari jam 11 siang, warawiri keluar masuk pelanggan di warung makannya si Bu Ani sampai di waktu sore. Penuh sekali. Yatno pun di sini kecipratan rezeki, yang mana kalau di jam siang biasanya Yatno ngaso, nyantai, tidak ada yang parkir di sepanjang jalan itu. Karena warung Bu Ani ini ramai dari jam 11 siang sampai menjelang sore, Yatno pun di sini kecipratan rezeki dari uang parkir motor mobil yang berhenti di tempat tersebut. Dan Yatno di sini dipanggil sama si Pak Anwar. No, sini, makan yuk. Kamu udah lama nggak makan di sini. Yuk, makan yuk, cicipin masakan baru dari istriku. Yatno pun di sini diajak. Ya. Di kondisi warung makan itu rame, di bagian depan meja kursinya itu penuh. Ya. Pelanggan yang makan di sana, nasi dibadahin sama Bu Ani, Pak Anwar yang ngambilin lauk, penuh lah piring itu sama lauk. Yatno di sini diminta sama Pak Anwar, no, kursi kan penuh. Kalau kamu makan di luar, ndak enak dilihat orang. Kamu makan di dapur aja ya. Di dapur ndak ada orang.
Yatno pun di sini nurut-nurut aja. Ya udah Pak, makasih, Yatno bilang. Nah, pergilah Yatno ini ke dapur, yang mana di dapur itu memang tidak ada orang, ya kosong. Yatno makan, ada kursi ya, kursi kayu, makan di atas kursi kayu tersebut. Ketika si Yatno ini tengah asik, ya lahap memakan masakan yang dimasak oleh Bu Ani. Ya beliau di sini merasa kok makanannya enak. Beda loh dengan makanan yang dimasak tempo hari. Malah ini lebih enak lagi dari masakan si bibinya si Yatno. Yatno di sini lahap sekali memakan nasi di dalam piring, makan lauk sampai nasi itu habis. Yatno ini tidak sadar. Malah ya dalam hati Yatno ini berkeinginan untuk nambah tapi malu. Akhirnya di sini Yatno menyudahi makannya, piring ditaruh. Yatno berniat mau cuci tangan ke kamar mandi. Jadi dapur itu ada tungku tempat masak. Ada kamar mandi ya di sebelah pojokan di dekat pintu keluar. Yatno mau mendekati kamar mandi tersebut, mau nyuci tangan, tapi sebelum Yatno masuk ke kamar mandi di sebelah kanan, pas di depan pintu kamar mandi, pas ya di sebelah kanan, tengah-tengahnya pintu keluar, Yatno melihat kok ini ada kerangkeng, kandang besi, tinggi kandang besinya. Kandang besi apa nih? Kok aku baru ngeliat? Kan Yatno tahu, barang-barang yang ada di sana tuh tahu. Yatno sering keluar masuk, ya, melihat di dapur itu Yatno yang bantuin pindahan, masukin barang-barang. Perasaan ini ndak ada lah kandang ini baru nih kandang ini. Ini kandang apa ya? Ndak ada isi, kosong. Ah, mungkin anaknya si Pak Anwar mau memelihara sesuatu, kelinci mungkin, atau kucing. Itu yang difikirkan Yatno. Ya udah, Yatno pun di sini kembali lagi ke tempat duduknya setelah cuci tangan. Yatno di sini ngebakar rokok. Dia mau rokokan sebatang dulu baru keluar. Nah, ketika si Yatno ini ngerokok di dapur sambil memperhatikan ke arah depan, melihat sibuknya Bu Ani dan Pak Anwar melayani pelanggan, di sini Yatno mendengar seperti kayak ada kecapan atau decapan seperti ada orang makan. Itu jelas sekali terdengar. Yatno pun di sini memalingkan pandangannya ke arah depan, itu mulai memperhatikan sekitar dapur. Puas Yatno nyari, suara siapa yang ngecap makan kayak gini? Atau jangan-jangan anaknya Pak Anwar? Tapi tidak ada. Anaknya Pak Anwar yang berusia 9 tahun, yang SD itu tidak ada di sana. Yatno terus mencari dan Yatno di sini sempat terkejut. Melihat ke atas, ke dek ya, atau istilahnya apa ya, kayu kaso kalau kami orang Jambi bilang, karena di dapur itu ndak pakai dek, jadi sengnya itu kelihatan, ndak ditutupin sama dek, itu kan ada kayu-kayu. Nah, Yatno di sini melihat pas di atas kandang besi tersebut terlihat ada ekor yang menjuntai panjang berwarna putih. Yatno terus memperhatikan ke atas dan ternyata itu adalah seekor kera atau seekor monyet. Ukurannya normal seperti monyet pada umumnya, tapi berwarna putih. Yatno melihat dari bawah, monyet tersebut tengah memakan sesuatu. Ya, di kedua tangannya sambil menyuap ke dalam mulut, itu tengah memakan sesuatu. Yatno di sini tidak tahu apa yang dimakan oleh kera tersebut. Yatno berpikir, ini kera siapa di sini? Kok anteng ya dia duduk di dapur? Atau jangan-jangan ini loh ya, yang menghuni kerangkeng besi ini ya kera yang di atas. Mungkin ini peliharaan anaknya si Pak Anwar, mungkin lagi lepas. Yatno pun di sini tidak berani mendekatin, takut dia apa-apain sama si kera yang sedang makan. Yatno pun di sini meninggalkan bagian dapur, keluar lewat pintu depan dan kembali bekerja menjaga lahan parkirnya pada siang itu. Awalnya Yatno tidak terlalu memperdulikan sosok kera yang dilihatnya ketika sedang makan di dapur. Ya, dia tidak terlalu ngeh lah itu kera-kera apa. Ya, dia cuma menganggap itu cuma hewan peliharaan, ya udah. Dan hari demi hari warung Bu Ani dan si Pak Anwar semakin ramai. Ya, sampai-sampai di sini Yatno dipanggil nih sama si Pak Anwar. "Nok, bibi kamu kerja nggak di rumah?" "Enggak Pak, memangnya ada apa?" "Mau nggak ya bibi kamu balik ke sini lagi, bantu-bantu di sini? Udah nggak kepegang lagi No sama kami."
Setiap hari pelanggan semakin ramai. Tolong sampaikan ke bibimu, kalau memang ndak ada kerjaan, bantu-bantulah di sini. Nanti upahnya sesuai dengan yang kemarin ndak apa-apa. Yang penting bibi kamu mau bantu-bantu, bantuin masak, bantuin beres-beres. Pokoknya sampailah sama bibi kamu, kalau perlu besok bibi kamu sudah suruh datang ke sini. Dan kamu juga, kalau siang-siang kamu lagi sepi parkiran, kamu kesini yo, bantuin bapak nyuci piring, bantuin bapak bawain piring kotor ke belakang. Bapak udah nggak kuat lagi, remuk rasa badan. Itu yang dikatakan oleh Pak Anwar. Yatno pun di sini setibanya di rumah menyampaikan pesan dari si Pak Anwar. Bibi si Yatno pun di sini menyetujui. Ya udah, daripada bibi di rumah nggak ngapa-ngapain, ya lebih baik lah bibi cuman beres-beres, bantu-bantu masak daripada punya tanggung jawab masak untuk warung tersebut. Syukurlah kalau masakan dari si Bu Ani sekarang udah enak. Itu yang dikatakan si bibi Yatno. Keesokan harinya, si bibi dibawa lah sama si Yatno pagi-pagi. Dia mulai bekerja di sana. Tugas dari si bibi dijelaskan sama Bu Ani. Dia masak, tapi racikan masakan itu sudah dibuat sama Bu Ani. Bibi nggak boleh nambahin apapun. Jadi tinggal masak aja lah, istilahnya sayur ya tinggal numis, sambal tinggal goreng. Pokoknya bumbunya udah aku siapkan. Nah, itulah tugas si bibi. Nanti yang kotor-kotor, kuali segala macam itu dicuci. Nasi kalau kurang nanti dimasak lagi. Itulah tugas dari si bibi. Sedangkan si Yatno sesuai permintaan dari Pak Anwar, kalau siang Yatno ini bertugas untuk nyuci piring, ngangkutin piring-piring kotor yang ada di depan, di meja-meja pelanggan, dibawa ke belakang langsung dicuci. Yang mana sebelum Yatno bekerja di sana, bantu-bantu di sana, yang bertugas untuk ngangkatin piring-piring kotor dan mencuci piring itu adalah tugas anak Pak Anwar yang berusia 9 tahun. Nah, pada hari Yatno bantu-bantu di sana, bertepatan anak Pak Anwar di sini baru pulang sekolah. Ketika Yatno mau nyuci piring, anaknya si Pak Anwar di sini mengatakan kepada Yatno, "Mas, nggak usah dicuci. Itu kan kerjaan aku. Biar aku aja yang nyuci. Kemarin aku dibilang sama bapakmu, aku yang nyuci piring. Ya udah, kamu tanya sama bapak kamu bantu-bantu apa? Yang jelas aku disuruh angkutin piring kotor, nyuci piring, terus bawa ke depan lagi." Anak Pak Anwar ini laki-laki berusia 9 tahun, tubuhnya gempal, gemuk, gendut lah. Anak si Pak Anwar ini lucu. Anaknya comel, ya, anaknya ndak pemalu, gampang akrab. Dengan si Yatno pun di sini sering bercanda. Tapi seiring waktu berjalan, seiring keadaan warung semakin ramai, kondisi kesehatan anak Pak Anwar di sini semakin menurun. Yatno melihat anak bocah usia 9 tahun yang bertubuh gempal ini kok semakin lama, semakin hari semakin layu. Seperti ada penyakit lah di tubuh anak tersebut. Dan ketika di warung, anak itu sering mengeluh kalau punggungnya ini terasa panas, seperti terbakar. Dia nggak mau pakai baju, dibukanya bajunya, cuman pakai celana pendek aja. Kalau pakai baju, kulitku perih, dia bilang. Tapi yang dirasakan anak itu ketika dia ada di toko saja. Kalau keluar dari toko, tubuhnya normal. Nah, apa yang dirasakan anaknya si Pak Anwar? Ya, ini dicurigai sama si bibinya Yatno. Karena bibinya Yatno di sini melihat ada yang agak sedikit aneh dari tempat masak si Bu Ani ini, dan cara memasaknya itu agak aneh. Anehnya di mana? Yang mana sebelum warung ini rame, itu cuman pakai tungku biasa ya, tungku besi, itu pakai kompor gas yang nembak ya, kayak kompor gas nasi uduk atau pecel lele. Itu tungkunya terbuat dari besi. Tapi ketika warung itu ramai, bibinya Yatno diminta untuk masak di sana lagi, ini malah berubah tungkunya dengan tungku angklo. Kalau kami orang Jambi bilangnya itu tungku angklo yang terbuat dari tanah liat, bentuknya bulat seperti ini. Di bagian sisinya itu ada segitiga, ya, ada rongga segitiga seperti itu. Biasanya tungku angklo itu digunakan untuk masak dengan media kayu bakar. Jadi sisi-sisi yang segitiga itu untuk nyusun kayu bakar itu, apinya akan naik ke atas, apinya akan besar sekali ke atas. Tapi ini enggak. Pakai angklo tapi dengan media kompor gas.
aneh menurut si Bibi. Dan Bu Ani berpesan sama si Bibi, Bi, inget yo, aku pesen sama Bibi, ini tungku nggak usah digeser. Kalau Bibi mau nyapu, kalau Bibi mau bersih-bersih, sapu saja sekitarnya. Tungku ini nggak boleh diangkat atau dipindahkan. Tanpa ada alasan, si Bu Ani mengatakan seperti itu. Lantas dengan apa yang diucapkan Bu Ani, Bibi ini agak sedikit curiga. Loh kok nggak boleh diangkat? Loh kok nggak boleh dipindahkan? Lantas di sini beliau memperhatikanlah sisi-sisi dari tungku tersebut. Ini agak sedikit berbeda dengan anglo atau angklo pada umumnya, yang mana di setiap sudut itu ada tulisan aksara Jawa. Yang mana si Bibi orang Jawa, dia nggak bisa membaca. Ya, membaca aksara itu dia tidak ngerti apa arti aksara tersebut. Yang mana awalnya si Bibi berpikir mungkin itu merek ya, merek dari angklo itu. Jadi ada ciri khasnya, ada tulisan seperti itu. Itulah yang pertama terpintas di pikiran si Bibi sebelum Bibi mengalami sebuah kejadian yang aneh sekali. Setiap masak si Bibi ini, setiap api itu menyala dengan volume yang besar ya. Jadi terasa dari suhu tubuh si Bibi ketika dia ngaduk masakan di kompor tersebut atau di pinggir anglo tersebut, badannya di sini terasa panas karena uap panas dari gas atau dari api dari semburan kompor gas itu. Bibi di sini teruslah mengaduk sayur atau masak sambal. Seketika di sini Bibi melihat masakan di dalam kuali yang ada di atas tungku tersebut seperti mengeluarkan bayangan yang mengerikan sekali. Yang keluar dari bayangan tersebut adalah wajah anak dari Bu Ani. Bayangan tersebut menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Anak Bu Ani di sini duduk jongkok tanpa menggunakan pakaian, telanjang bulat, duduk jongkok di samping bara api. Bocah usia 9 tahun yang dilihat sama si Bibi ya, di dalam bayangan ketika dia sedang masak. Itu wajahnya sangat kesakitan sekali karena bagian belakangnya ini itu hampir terbakar dengan bara api yang sangat panas sekali. Bayangan itu bukan sekali, bukan dua kali terlihat oleh Bibi, ditambah lagi dengan keanehan kera atau monyet yang ada di dapur. Monyet itu, kalau pelanggan lagi rame, monyet itu pasti ada di atas kandang besi tersebut atau di atas dek. Tapi ketika pelanggan lagi sepi atau belum ada pelanggan yang masuk membeli masakan di warung tersebut, si monyet ini berada di dalam kandang. Yang bikin heran si Bibi, monyet ini keluar dari mana? Siapa yang ngeluarin monyet ini? Sedangkan si Bibi itu di dapur, ndak keluar-keluar, ndak pindah-pindah dari dapur, ndak melihat ada orang yang buka kandang besi tersebut, dan ndak ada ngelihat ya orang melepaskan monyet tersebut. Tiba-tiba, kalau orang di depan sudah hiruk pikuk rame, monyet itu tiba-tiba sudah terdengar mengecap seakan-akan memakan sesuatu. Monyet itu tidak pernah mengeluarkan suara. Monyet itu tidak pernah keluyuran kemana-mana. Kalau toko lagi sepi, dia di dalam kandang. Kalau toko lagi rame, dia di atas loteng. Itulah yang dilakukan monyet tersebut. Dan monyet tersebut di kandangnya itu sama sekali tidak ada kotoran, tidak ada air kencingnya, tidak ada bau pesinya, dan tidak ada tainya. Bersih. Seakan-akan itu selalu dibersihin sama Pak Anwar. Tapi Bibi tahu kalau monyet itu adalah monyet yang boleh kita katakan di sini adalah monyet siluman. Dengan keanehan yang dirasakan Bibi, dengan keanehan yang dirasakan oleh Yatno ketika di rumah, mereka pun di sini saling bertukar cerita tentang keanehan-keanehan yang mereka rasakan. Mulai dari penampakan monyet sampai bayangan yang dialami atau yang dilihat, dirasakan Bibi ketika sedang masak di tungku yang aneh tersebut. Yatno pun di sini tersirat di pikirannya, jangan-jangan Bi, perubahan fisik yang kuperhatikan dari anak Bu Ani dan Pak Anwar ini ada sangkut pautnya dengan kesuksesan yang dialami, yang diterima oleh kedua orang tuanya. Bibi ngelihat enggak? Sekarang anak itu kayak diacuhin gitu aja sama ibu bapaknya. Ibu bapaknya sibuk jualan sampai-sampai anaknya pulang sekolah, ini mereka tidak sadar. Anaknya lontang-lantung aja keluar masuk toko, duduk di dapur sebentar, kepanasan, terus ke depan diusir sama bapaknya, terus tidak tahu hilang kemana, main. Ya Bibi juga ngelihat, tidak kayak biasa, tidak kayak awal-awal.
bocah itu disayang-sayang sama ibu bapaknya, lu kok sekarang ya dibiarin kayak gitu aja. Lantas kamu ngerasa apa? Si Bibi nanya sama si Yatno. Yang dirasakan Yatno adalah kehadiran monyet tersebut ini membuat dapur atau membuat warung tersebut ada sedikit unsur mistis atau ya agak aneh lah, Bi. Aku ngelihat ya orang-orang yang makan, termasuk aku lah, yang mencicipi makanan yang dimasak sama Bu Ani. Itu ndak ada rasa yang kayak kenyang, itu ndak ada. Kayaknya nyuap nasi itu kayak ndak ada remnya, kayak tenggorokan ini yo masuk aja lah suapan. Itu yang kurasakan. Dan ketika pulang ke rumah, apa yang dimakan banyak ya di warung Bu Ani ini, nasi nambah-nambah sampai ke rumah, rasa lapar masih terasa, seakan-akan makanan itu lewat aja lah, sama sekali ndak nampung di lambung, lewat begitu aja dari kongkongan. Itu yang dirasakan oleh si Yatno. Begitu juga si Bibi. Setiap Bibi mencicipi masakan yang disuruh masak sama Bu Ani, orang-orang mengagumi, wah enak sambelnya, wah enak sayurnya. Tapi si Bibi setiap mencicipi masakan itu, karena kan Bibi yang ngadu, Bibi sama sekali ndak mencicip rasa enak, semuanya hambar. Bibi di sini bisa memastikan sambal itu ndak pakai gula, ndak pakai garam, cuman terasa pedas tok. Sayur ini sama sekali anyep, ndak pakai garam. Tapi kok kalian bisa ngerasa, bisa bilang kalau masakan itu enak. Itu yang dicurigai oleh si Bibi. Keanehan demi keanehan pun dirasakan Yatno dan bibinya. Ada satu kejadian yang tidak disengaja yang dilakukan oleh si Bibi. Ini terjadi di pagi hari ketika si Bibi disuruh sama si Bu Ani untuk memasak sayur, memasak lauk pauk yang akan dijual. Seperti biasa semuanya udah diracik, ditaruh ya di dalam wadah, tinggal dituangin aja lah ke dalam penggorengan atau ke dalam wajan, tinggal diaduk, dimasak. Itu yang harus dikerjakan oleh si Bibi. Tapi pada pagi itu si Bibi ini lupa dengan syarat yang sudah ditetapkan si Bu Ani, bahwa masakan yang dimasak sama Bibi racikannya sudah pas, ini tidak boleh ditambah apapun. Namun pagi itu Bibi lupa karena semalaman Bibi ini tidak tidur, karena anak bungsu dari si Bibi yang kelas 2 SD ini demam. Jadi semalaman itu anaknya mengeracau, badannya panas, begadang lah si Bibi ini ngompresin tubuh anaknya yang panas. Sampai subuh Bibi tidak tidur, dan pagi-pagi Bibi sudah pergi ke tempat jualan untuk bekerja, melakukan aktivitasnya, masak lauk-lauk yang akan dijual di siang nanti. Nah, di pagi itu Bibi ini ngantuk. Jadi masak sayur itu sudah dimasukkan ke dalam wajan, diaduk-aduk sama si Bibi, dicicip sama Bibi. Tas. Ketika dicicip, sayur itu sama sekali tidak ada rasa, hambar. Jadi di sini Bibi spontan langsung mengambil garam, dan garam itu dimasukkanlah secukupnya sama si Bibi ke dalam sayur, kembali diaduk sama si Bibi. Ketika Bibi memasukkan garam ke dalam sayuran yang dimasaknya, posisi kera yang ada di dapur itu terlihat di dalam kandang. Ketika garam dimasuk ke dalam sayur, garam itu larut dalam sayur yang mendidih, diaduk sama Bibi. Seketika kera yang sudah lama dilihat Bibi di dalam kandang kerangkeng tersebut, kalau ndak di atas di dekat seng. Tapi pagi itu di dapur ndak ada orang. Di depan Bu Ani, Pak Anwar sedang beres-beres, nyiapin piring segala macam, bersihin etalase. Bibi yang ada di dapur setelah mengaduk garam dengan sayur tadi seketika terperanjat kaget. Monyet yang tadinya di dalam kerangkeng tiba-tiba lepas dan mencoba untuk menerkam Bibi. Dengan wajah yang menakutkan, mengeluarkan taring, monyet itu cepat sekali melompat dari kandang kerangkeng langsung menuju ke arah Bibi yang tengah memasak sayur. Bibi di sini bingung, itu monyet lewat dari mana? Sedangkan pintunya aja ndak kebuka, kok monyet itu tiba-tiba bisa lompat menerkam ke arah Bibi. Otomatis di sini si Bibi langsung berteriak,
minta tolong, berlari keluar. Nah, pada saat itu Yatno ini berada di depan toko Bu Ani dan si Pak Anwar, tengah memarkirkan mobil motor yang belanja ke pasar. Yatno di sini mendengar teriakan dari bibinya dan melihat bibinya berlari ketakutan keluar dari dapur menuju ke depan tempat jualan. Otomatis di sini Yatno langsung masuk menanyakan, "Bi, kenapa? Ada apa? Kok kamu lari ketakutan sambil teriak kayak gitu?" Monyetnya mau merekam aku. Nah, mendengar kalau monyetnya mau menerkam aku, di sini Bu Ani langsung mengatakan kepada Bibi, Bibi apain masakannya? Bibi tambahin apa? Masakan yang Bibi masak. Pastilah Bibi menambahkan sesuatu ke masakan yang Bibi masak. Seakan-akan Bu Ani ini tahu dengan apa yang dilakukan oleh Bibi. Respon atau reaksi monyet tersebut seakan-akan memberi isyarat kalau si Bibi ini telah melakukan kesalahan. Bibi di sini mengatakan, "Iya Bu, maaf, aku lali loh. Lupa aku nggak sengaja memasukkan garam ke sayur yang hambar." Nah, jadi pagi itu suasana di warung di sini agak sedikit tidak kondusif lah. Yatno merasa tidak enak dengan si Bu Ani karena bibinya sudah melakukan kesalahan. Yatno pun di sini meminta maaf dan meminta izin kalau bibinya disuruh pulang aja karena semalaman bibi ini tidak tidur. Bibi anak lagi demam, jadi mungkin ya kerja tidak fokus daripada nanti melakukan kesalahan lain. Minta izin aja lah Bu, si Bibi biar istirahat di rumah. Nah, si Bu Ani di sini sebenarnya tidak mengizinkan, tapi Pak Anwar, beliau mengatakan kepada istrinya, "Ya udah Bu, kan kamu bisa menggantikan Bibi sehari aja kok. Besok Bibi datang lagi yo Bi ke sini." "Iya," kata si Bibi. Bu Ani ini seakan-akan tidak ikhlas, tidak terima dia. Dengan apa yang telah dilakukan Bibi seenaknya pulang. Nah, monyet yang mengejar Bibi ini seketika hilang ketika Bibi sudah ada di depan tempat jualan. Monyet itu tidak terlihat lagi. Bibi di sini diantar sama si Yatno pulang di jalan pulang. Si Bibi mengatakan kepada si Yatno, "No, kamu hati-hati No di sana No. Mungkin ya Bibi pulang ini tidak bakal balik ke sana lagi. Bibi ngerasa ada yang aneh, ini tidak beres. Memangnya ada apa Bi?" "Ya tidak tahu, tapi firasat Bibi tidak enak. Kamu hati-hati aja di sana dan kamu perhatikan kera yang ada di dapur. Kalau bisa, kalau kamu berani, kamu tanyakan sama Pak Anwar, kera itu kera peliharaan atau kera gimana?" Karena si Bibi ya ini juga ya penasaran juga dengan perwujudan kera yang misterius sekali. Yatno di sini disuruh menanyakan langsung sama yang bersangkutan. Nah, setibanya di rumah, si Bibi disuruh istirahat sama Yatno. Yatno pun kembali ke pasar untuk parkir. Dan ketika siang seperti biasa, Yatno sudah standby di warungnya Bu Ani, di warungnya si Pak Anwar. Tapi di hari itu warung agak sedikit sepi. Tidak seramai biasanya. Boleh dikatakan 30% lah pengunjung yang datang. Pelanggan yang makan di situ 30%. Bu Ani di sini terlihat wajahnya sangat kesal sekali. Dia ngedumel terus sampai-sampai anaknya yang pulang sekolah nyapa ibunya, "Bu, aku pulang." Malah dimarahin sama Bu Ani. Di situ Yatno sudah melihat kalau Bu Ani ini sudah berubah ya. Yang tadinya kepribadiannya sangat lembut, ketika usahanya sudah berjalan, Bu Ani sudah bisalah menghasilkan uang yang banyak dari usahanya ini. Seakan-akan dia terlena, dia di sini kemaruan kalau kata orang Jambi, serakah. Ketika pelanggan sepi, dia emosi sampai-sampai di sini anaknya diomelin. Pak Anwar lah di sini yang mencoba untuk menenangkan istrinya, untuk membuat suasana kembali lebih tenang lagi. Pak Anwar mengatakan, "Ya Bu, wajar lah, ndak mungkin orang tiap hari makan di sini. Ya mana tahu yang kemarin makan, mereka hari ini makan di rumah. Besok kan masih ada hari. Ini juga terhitung rame Bu. Kamu jangan terlalu ambisi seperti itu." Nah, di sini Yatno ya mulailah mencari celah untuk mendekati Pak Anwar untuk menanyakan tentang kera tersebut, tapi belum tepat. Waktunya itu belum tepat. Malah di sini Yatno lebih memperhatikan anak laki-laki dari si Pak Anwar dan Bu Ani yang berusia 9 tahun yang keadaannya kalau boleh dikatakan lontang-lantung.
Di warung itu nggak diperhatikan sama ibunya. Bapaknya yang sibuk sesekali masih lah nanyain mana anakku, mana anakku. Ya, karena kesibukan bapaknya melayani pelanggan, ya anaknya itu nggak tahu kemana. Main ke sana, main ke pasar, main ke toko-toko lain. Tapi anak itu kalau di dalam toko, apalagi di dapur, dia nggak mau pakai baju. Dia mengatakan kalau pundaknya ini panas kayak terbakar. Nah, Yatno yang melihat anak itu sendirian terus kemana-mana, mainlah Yatno dengan anak Pak Anwar. Di situ Yatno mulai sedikit demi sedikit bertanya dengan anak yang berusia 9 tahun. Itu monyet peliharaan kamu ya? Itu monyet bawa dari kampung ya, waktu pulang kampung kemarin. Nah, anak dari si Pak Anwar di sini mengatakan, enggak tahu. Aku kemarin enggak pulang kampung, Mas. Aku kemarin pergi ke tempat temennya ibu. Nah, monyet itu dikasih sama temennya ibu. Itu bukan punya aku, itu peliharaan ibu. Itu informasi yang didapat Yatno dari anak yang berusia 9 tahun. Tapi tak lantas di sini Yatno percaya. Sebelum Yatno di sini menanyakan langsung sama Pak Anwar. Nah, Yatno kembali bertanya kepada anaknya si Pak Anwar, "Leh, kamu kok kalau di warung, kalau di dapur, kamu buka baju, kamu bilang panas-panas. Memangnya kenapa? Apa yang panas?" "Iyo Mas, panas pundakku perih. Kayak disundut api," dia bilang. "Coba lihat." Dilihatlah sama si Yatno. Memang di sini terlihat di punggung bagian belakang anaknya si Pak Anwar ini seperti ada bekas bakar ya, tapi bekas bakarnya itu tidak terlalu nempel gitu. Jadi terlihat kalau dari kulitnya itu ada kerutan-kerutan kecil dan kalau ditekan itu agak sedikit lembek. Dari hari itu, Yatno terus memperhatikan kondisi punggung dari anak si Pak Anwar hari demi hari. Anak yang gemuk gempal ini badannya semakin kurus, kayak ndak keurus lah, dan luka yang ada di bagian belakangnya ini semakin parah. Dari yang tadi cuman lembek ya, sekarang sudah mengeluarkan air, airnya sudah berubah menjadi nanah, sampai di mana anaknya si Pak Anwar ini sudah tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Dia ndak bisa lagi berdiri, dia ndak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya, karena bagian lehernya ini kalau kena luka bakar itu kan nempel ya. Jadi lehernya ini tidak bisa digerakin lagi. Jadi kayak bagian belakang lehernya ini kebakar, nempel kayak gitu. Tangannya juga, ketiaknya ini nempel. Ya, tangannya ini tidak bisa digerakin. Yang lebih kasihannya lagi, anaknya si Pak Anwar ini tidak bisa tidur telentang. Dia harus ngerungkup karena luka bakar itu ada di bagian punggungnya. Yatno di sini terus memperhatikan, ya kasihan lah dengan anaknya si Pak Anwar. Tapi kondisi anak yang seperti itu, anak satu-satunya loh, sakit seperti itu, Bu Ani, ini sama sekali tidak memperdulikan kondisi anaknya. Pak Anwar lah di sini sela-sela waktu dari warungnya yang rame itu, yang ngeliatin anaknya di ruangan tengah tempat istirahat ada kasur, di situ ngipasin punggung anaknya. Ini anaknya sama sekali tidak dibawa ke dokter sama si Bu Ani sama si Pak Anwar. Sampai-sampai Yatno di sini nanya sama Pak Anwar, "Pak, libur lah Pak, warung ini sehari Pak, bawa anak Bapak ini ke rumah sakit, ini lukanya udah parah, ndak mempan. Kalau cuman pakai obat warung, ini parah loh Pak, luka bakar, di mana? Kena bakar di mana?" Si Yatno nanya. Pak Anwar di sini cuma nunduk, ndak bisa menjelaskan apapun. Dan di momen itulah Yatno ini menanyakan tentang si kera yang ada di dapur, kera yang misterius itu, sama si Pak Anwar langsung. Dan Pak Anwar di sini tidak bisa menjawab banyak. Dia mengatakan kalau itu adalah peliharaan istrinya. Awalnya aku juga tidak mau bawa kera itu pulang ke sini, tapi istriku yang bersih kera sih sudah. Kita lihat aja toh. Ya, sebatas mana apa yang dilakukan istriku ini bisa bertahan kalau aku dan tidak kuat lagi. Setiap bangun tidur, tubuhku ini serasa remuk. Padahal aktivitas yang kulakukan ya cuman warawiri di sini aja lah. Ya, lebih berat pekerjaan sebelum aku buka rumah makan ini. Yang kulakukan tapi kondisi badanku tidak separah ini. Aku juga udah tidak kuat lagi ngelihat kondisi anakku seperti ini. Nah, seakan-akan pembicaraan ini adalah signal atau celah ya buat si Yatno ini mengetahui lebih dalam lagi permasalahan yang tersembunyi di warung makan yang tiba-tiba menjadi ramai tersebut. Nah, sampai di mana
bibinya si Yatno ini sudah tidak balik ke sana lagi. Jadi aktivitas yang dilakukan di dapur itu semuanya dilakukan sama si Bu Ani. Fokuslah si Pak Anwar ini di depan dan si Yatno masihlah dia ngangkutin piring kotor, nyuci piring, bawa lagi piring bersih, sampai di mana pada suatu sore sebelum warung itu tutup, Pak Anwar dan istrinya di sini sempat bertengkar kecil. Yatno yang mau ke belakang, ya mau nyuci piring di belakang, tiba-tiba terhenti karena mendengar pertengkaran dari bagian dapur. Suara Bu Ani di sini bagak sekali ya, keras sekali. Ya, seakan-akan membentak-bentak suaminya si Pak Anwar dengan mengatakan, "Ya udah Mas, sudah. Kamu tahu enggak apa yang aku lakukan? Yang aku jalankan sekarang ini bukan untuk aku sendiri, untuk kamu juga, untuk makan kita. Jadi apalagi sekarang yang kamu ributkan? Ya sudah, kalau kondisi anak kita seperti itu, ya sesuai dengan apa yang kita dapat. Kalau anak kita sudah tidak dapat bertahan lagi, ya mau diapakan?" Seakan-akan Bu Ani ini mengikhlaskan anaknya mati secara perlahan tanpa diobatin, tanpa ada penanganan. Seakan-akan kematian anak dari si Bu Ani ini sudah ditentukan sesuai dengan keinginan dari si Bu Ani sendiri. Di sini jelas Pak Anwar menentang apa yang dikatakan suaminya. Kalau kamu mau menjalankan usaha ini sendiri, silahkan kamu jalankan. Kalau kamu tidak peduli lagi dengan kondisi anak kita, ya sudah, aku tidak kuat lama-lama di sini. Silahkan, kamu urus kera peliharaan kamu urus usaha yang kamu ambil dari pesugihan ini. Yatno di sini mendengar dengan telinganya sendiri kalau pesugihan ini adalah yang dijalankan oleh Bu Ani. Yatno yang tadinya mau ke belakang nyuci piring, di sini dia mindik-mindik keluar. Dia lebih memilih untuk meninggalkan tempat tersebut setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tega Bu Ani di sini menumbalkan anak kandungnya sendiri. Menderita sekali lah tumbal yang dijalankan oleh anak si Bu Ani ini. Nah, 2 hari nih si Yatno tidak muncul-muncul ke sana. Terlihatlah ya Pak Anwar celingak-celingu seakan-akan mencari keberadaan Yatno. Yatno memang ngumpet, tidak mau dia masuk ke tempat itu, tidak mau karena dia takut nanti diserempet sama pesugihan itu, dia yang jadi tumbal. Dia tidak mau ikut campur dengan hal tersebut, sampai di mana si Pak Anwar ini ya mencari si Yatno ini, ketemulah di tengah-tengah pasar, di tempat si Yatno ngumpet. Di situ baru Pak Anwar menumpahkan kesedihannya, menceritakan semua apa yang sudah terjadi kurang lebih sekitar 1 tahun belakangan ini. Inti dari apa yang disampaikan oleh Pak Anwar, ritual pesugihan itu sengaja diambil oleh istrinya, keinginan istrinya agar dapat menyelamatkan usaha yang dijalankan, niat hatinya untuk bisa ngasih kehidupan yang layak lah untuk anaknya, tanpa diketahui oleh Pak Anwar bahwa perjanjian pesugihan yang dilakukan oleh istrinya itu menumbalkan anak kandungnya sendiri yang dijadikan tungku untuk masak makanan yang akan dijual nanti. Sedangkan monyet yang ada di dapurku itu adalah penunggu tungku. Ketika ada orang yang berbuat tidak sesuai dengan syarat tungku tersebut, monyet itu tidak segan-segan akan menyakiti, akan melukai orang tersebut. Seperti yang telah dialami oleh bibimu. Gambaran yang diberikan oleh Pak Anwar, ritual itu adalah ritual pesugihan tumbal anak yang dijadikan tungku api. Monyet yang ada di sana adalah monyet api. Jadi setiap apapun yang dimasak dari tungku tersebut, itu masakannya akan enak, aromanya akan menarik orang untuk berselera makan masakan tersebut dengan membakar bagian punggung anak yang ditumbalkan. Tungku itu cuman istilahnya kayak boneka ya. Istilahnya cuman wadah atau sesuatu lah yang dekat api, tapi ketika tungku itu panas, yang dirasakan panas api yang membakar tungku tersebut dirasakan oleh anak dari si Pak Anwar yang baru berusia 9 tahun. Pak Anwar di sini bingung mencari jalan keluar, gimana caranya agar anakku ini bisa selamat, agar tubuhnya tidak terbakar oleh tungku itu lagi.
Yatno di sini mengatakan, ya udah Pak, tungkunya kita hancurin aja, monyetnya kita tangkap, kita buang. Dengan resiko apapun lah nanti. Ketika kita membuang monyet itu, memecahkan tungku itu, yang penting itu adalah langkah awal kita untuk menyelamatkan anakmu. Yang dikatakan Yatno kepada si Pak Anwar. Awalnya si Pak Anwar tidak setuju. Karena Pak Anwar ini tahu kalau monyet itu adalah monyet kejadian. Dan tungku itu, ketika tungku itu dipecahkan atau tungku itu dibuang, warung itu akan goyah seketika, warung itu akan sepi lagi, dan ini pasti akan membuat istriku sadar dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, jadi pembicaraan pada hari itu tidak menemukan titik terang, tapi ide dari si Yatno cuma satu ya, monyet itu dikarungin, tungku itu dipindahin, itulah. Tapi di sini Pak Anwar belum memutuskan, beberapa hari dia mikir. Karena melihat kondisi anaknya semakin hari semakin parah, lukanya itu sudah mengeluarkan nanah, ya, lalat itu udah nempel karena baunya mulai busuk. Pak Anwar di sini mencari Yatno dan menyetujui saran atau ide dari si Yatno. Biar nanti Pak, ketika aku nyuci piring, Bapak di depan, temenin Ibu, biar aku yang ngarungin monyet tersebut. Nanti dari pintu belakang, biar aku buang monyet itu jauh-jauh. Itu rencana Yatno, tapi di lapangan kenyataannya, monyet yang duduk anteng ya di atas kayu yang ada di dekat seng, di dek itu, tidak bergerak-gerak. Monyet itu monyet yang berwarna putih. Ketika Yatno pakai tangga pelan-pelan mendekati monyet tersebut, monyet itu dikarungin. Perasaan si Yatno, monyet itu sudah masuk ke dalam karung, diikat sama Yatno. Ketika dia ngelihat ke sekelilingnya, monyet itu sudah ada lagi, keluar dari karung, entah keluar dari mana. Diulang lagi, ditangkap sama si Yatno. Tetap monyet itu tidak dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Berkali-kali dicoba, sama sekali tidak membuahkan hasil. Yatno pun di sini menyerah. Dia mencoba untuk menggeser tungku tempat masak si Bu Ani ini. Yang mana sore hari tungku itu kan sudah tidak ada apinya lagi, jadi bisa digeser pakai tangan. Ketika si Yatno ini baru mau menggeser tungku tersebut, monyet yang ada di atas seketika di sini langsung berteriak, "Hihi!" Ya, mengeluarkan taring seakan-akan memberikan isyarat kalau dia marah. Monyet itu langsung ingin menerkam, melompat dari atas ke arahnya si Yatno. Yatno pun di sini ketakutan dan keluar dari dapur pada sore hari itu. Karena gerak-gerik Yatno mencurigakan, ya, dia berlari dari dapur. Si Bu Ani sadar dengan apa yang dilakukan Yatno. Yatno ketahuan. Yatno ketahuan mau menggeser tungku tersebut. Yatno di sini habis dioceh-ocehin sama si Bu Ani, dan Bu Ani di sini sadar kalau Yatno ini tahu tentang apa yang telah dia lakukan. Sempat di sini Yatno diancam sama Bu Ani. Sempat kalau cerita ini tersebar, kamu yang akan kujadikan tumbal. Itu yang disampaikan Bu Ani untuk membungkam mulut Yatno pada saat itu. Dengan ancaman seperti itu, Yatno pun di sini ketakutan. Akhirnya di sini Yatno pun memutuskan untuk tidak parkir di wilayah itu. Dia menggeser lahan parkirnya, jadi dari warung Bu Ani ke belakang sini ya biarinlah orang yang ngambil. Jadi dia ngambil parkiran dari warung ke depan aja. Jadi dia ndak bakal lewat-lewat lagi di warung tempat Bu Ani berjualan. Warung itu semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin ramai, sampai di mana dikabarkan anak Bu Ani meninggal dunia dengan kondisi badan kurus kering dan bagian belakangnya membusuk. Sama sekali tidak ada yang curiga dengan kematian anak Bu Ani. Beliau mengatakan kalau anaknya ini sakit sudah lama, dibawa ke dokter, tapi penyakitnya tidak sembuh-sembuh, ajal sudah datang dan anakku meninggal. Setelah anak Bu Ani meninggal, kejayaan warung tersebut di sini semakin menjadi-jadi. Semakin ramai, pelanggannya semakin ramai, penjualannya semakin bagus, tapi di sini kondisi kesehatan dari si Pak Anwar semakin menurun, seakan-akan tumbal selanjutnya terlihat. Dari bentuk perubahan fisik si Pak Anwar lah yang akan diambil menjadi tumbal selanjutnya. Itu yang dilihat oleh Yatno. Nah, setelah melihat perubahan fisik yang parah dan ketika ketemu sama Yatno ya di luar warung, Pak Anwar terus mengeluhkan kalau badannya ini sakit-sakit, ngilu-ngilu, nggak kuat lagi dia, sakit sekali badanku, remuk, kata dia.
Yatno di sini sadar kalau apa yang dialami, yang dirasakan Pak Anwar ini bukan penyakit medis. Yatno pun menyarankan si Pak Anwar ini untuk berobat alternatif atau mendatangi ustadz atau kiai yang paham tentang hal-hal penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makhluk astral. Nah, Pak Anwar di sini tidak tahu dia harus pergi kemana. Yatno lah lagi-lagi di sini yang mencari kiai atau ustadz tersebut. Singkat cerita bertemu dengan ustadz tersebut. Pak Anwar di sini ya dikatakanlah sama si ustadz tersebut, ya kamu ini sudah akan ditumbalkan. Mungkin kalau untuk nyembuhin penyakit kamu, wallahu alam lah, tapi kita coba sama-sama kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan, kesehatan, perlindungan untuk diri kamu. Itu yang dikatakan si Pak Ustadz. Dan kalau kamu memang betul-betul ingin terlepas, ingin sembuh, ya satu-satunya jalan, akar dari masalah ini harus dimusnahkan. Siapa? Tanya Pak Anwar. Pak Kiai pun menjawab, akar dari permasalahan ini, orang yang melakukan perjanjian pesugihan ini, itu yang harus diselesaikan, harus dimusnahkan. Ketika perjanjian ini dilakukan, perjanjian ini tidak bisa ditarik, tidak bisa dibatalkan kecuali si pelaku pesugihan ini melanggar pantang larang dari ritual pesugihan, maka dirinya lah yang akan diambil untuk menjadi tumbal penutup. Bingung lah di sini Pak Anwar. Yatno memikirkan gimana caranya. Pak Kiai di sini memberikan solusi. Ya sudah, kalau memang mau, warung tempat usahamu dibersihkan agar energi-energi negatif yang ada di sana tidak betah. Mereka pasti akan bertingkah, mereka pasti akan menuntut banyak kepada siapa yang memegang pesugihan tersebut, maka disitulah nanti akan terjadi kesalahan yang dilakukan, asal kamu ikhlas. Karena Pak Kiai ini tahu, yang melakukan pesugihan itu adalah istri dari Pak Anwar, yaitu Bu Ani. Ikhlas tidak kamu? Ketika konsekuensi terburuknya istrimu mati. Pak Anwar mengatakan, ketika anakku menderita, aku sudah tidak menganggap istriku sebagai istriku lagi. Karena yang kulihat, yang ada di dalam dirinya itu adalah iblis yang serakah dengan duniawi. Itu yang dikatakan Pak Anwar, dan mulailah mereka di sini membersihkan secara dari jarak jauh ya. Pak Kiai tersebut melakukan proses pembersihan dengan beberapa syarat yang dibawa Pak Anwar, dibersihkan atau diletakkan di dalam warung tersebut, terutama di sekitaran tungku dan di dekat kandang kera, kandang monyet. Betul saja, setelah Pak Kiai ini mulai ya melakukan pembersihan, kera yang ada di dalam kerangkeng yang tadinya diam mulai bereaksi, mulai terdengar suaranya teriak-teriak ngakek ngakek ngakek, dan tungku angklo ya, yang digunakan Bu Ani untuk masak itu mulai sedikit demi sedikit bermasalah. Api yang dipancarkan dari gas yang biasanya apinya besar sekali karena angklo itu naik ke atas seperti corong ya, itu akan membuat gas itu apinya besar sekali. Tapi sekarang ketika mulai dibersihkan sama si Pak Kiai, syarat-syarat bersih dimasukkan ke dekat angklo tersebut, ini angklo itu bertingkah, apinya kadang hidup kadang enggak, kadang hidup kadang enggak, sampai-sampai Bu Ani ini harus memindahkan angklo tersebut, yang mana ketika angklo itu dipindahkan, syarat ritual pesugihan ini sudah dilanggar oleh Bu Ani. Nah, dari situlah kehancuran warung tersebut terlihat, yang mana Pak Anwar di sini sudah tidak peduli lagi. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di luar warung, duduk bersama Yatno, melihat reaksi, melihat perubahan demi perubahan yang dialami oleh istrinya yang durhaka, istrinya yang serakah dengan harta duniawi. Dan di tahun 2009 awal, Bu Ani yang tinggal sendirian mempertahankan pesugihan dan warung yang dijalankannya dengan pesugihan kera. Ini sudah melanggar persyaratan atau syarat dari ritual pesugihan tersebut. Kera yang ada dalam kandang di sini teriak, ya marah-marah terus, ya ingin menyerang Bu Ani terus. Sedangkan Pak Anwar lebih memilih untuk lebih banyak di luar ya. Di luar dari warung tersebut, Bu Ani lah yang pontang-panting nyalain angklo-angklonya tidak mau nyala, monyet teriak-teriak terus, sampai di mana di tahun 2009 awal warung makan Bu Ani yang dijalankannya dengan melakukan ritual pesugihan kera yang telah menumbalkan anak kandungnya sendiri ini terbakar dilalap si jago merah.
Karena Bu Ani ini kesal angklo itu ndak nyala-nyala. Gas itu dibuka terus sama si Bu Ani. Dibuka terus sampai-sampai gas itu bocor. Bu Ani di sini nyulut pakai korek. Korek itu menyambar gas yang sudah menyebar di ruangan tersebut. Terjadilah ledakan dan terjadilah kebakaran di bagian dapur warung tersebut. Bu Ani di sini selamat. Tapi tubuhnya di sini hampir 70% mengalami luka bakar yang sangat serius sekali. Beliau di sini berbulan-bulan dirawat di rumah sakit. Pak Anwar lah ya yang peduli, yang ngurus semua ya obat-obatan, ngurus semua kebutuhan dari Bu Ani, karena biar gimana pun Pak Anwar mengatakan kepada Yatno, itu adalah istriku. Yang penting dia mau bertobat setelah apa yang telah dilakukan. Ganjaran yang telah dilakukan istriku ya sudah kelihatan. Tubuhnya sudah ada bekas, kenang-kenangan dari ritual pesugihan yang dilakukannya. Sedangkan kera yang ada dalam kerangkeng ini menghilang entah kemana. Warung itu bagian belakangnya terbakar habis. Sedangkan Yatno yang menjadi saksi mata yang mengetahui kejadian ini dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dia di sini geleng-geleng kepala dengan pengalaman yang telah beliau lalui. Antara percaya dengan ndak ada ritual seperti itu, kalau ndak ada, ini buktinya sudah ada. Bu Ani pun di sini mengakui setelah dia keluar dari rumah sakit, ya dia pulang kampung. Sebelum pulang kampung di sini dia minta maaf sama bibinya Yatno dan mengatakan kalau ini adalah kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ganjaran dengan luka bakar yang hampir menutupi seluruh bagian tubuhnya. Mungkin itulah penderitaan yang dirasakan oleh anak Bu Ani yang meninggal dunia di usia 9 tahun karena luka bakar misterius di punggungnya. Karena Bu Ani mengatakan kalau anakku itulah yang menjadi ya, resep untuk membuat masakan itu dirasakan oleh orang enak, aromanya enak karena kulit anakku ini dijadikan tungku. Ketika kulit anakku ini dijadikan tungku, kulit itu terbakar, itu menyatu dengan masakan, itulah yang membuat orang-orang tergiur memakan, membuat orang-orang merasakan kenikmatan masakan yang kumasak dari atas tungku tersebut. Pesugihan itu pun sudah tidak dilakukan lagi oleh Bu Ani. Pak Anwar di sini menyesal telah menutupi atau telah mengikuti keinginan dari sang istri untuk menempuh jalan yang singkat sekali. Nah, jadi itulah akhir dari kisah yang dibagikan Yatno ini. Di awal tahun 2009, warung itu terbakar. Namun, kebakaran warung tersebut tidak ada yang tahu ya. Warga sekitar ini tidak ada yang tahu kalau ada sangkut pautnya dengan ritual pesugihan. Nah, jadi itulah kisah misteri yang cukup panjang. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya, undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.